Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan dan teman-teman R5G sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemakaian tanda baca dan penulisan unsur terapan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yaitu Dea Maharani, Lilistri Rahmawati, dan saya sendiri Ilham Maulana. Baik, saya Lilistri Rahmawati di sini akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami oleh seseorang. Persis seperti apa yang kita maksud. Nah, menurut buku panduan umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat 15 tanda baca. 1. Tanda baca tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, singkatan nama orang, singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan lainnya. Contohnya, 1. Aji bersekolah di SMA Budi Pekerti, titik. Yang kedua, M. Syafruddin, H. titik. Dan yang ketiga, Sri Pratiwi, M. PD, titik. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua, titik 2, Renaldi Ahmad. Sekretaris, titik 2, Putri Intan. Bendahara, titik 2, Anissa Rahma. Yang ketiga adalah tanda baca tanda koma. Penggunaan tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, 1. Saya ingin membeli tas, tetapi uang saya belum cukup. 2. Pensil ini bukan punya Ajeng, melainkan punya Ajun. Ketiga, Ajeng gemar berenang, sedangkan Ajun gemar memasak. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan, gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, Bambang Irawan, S. H. M. Hum. Tanda baca tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, seperti kalau besok hujan, saya tidak akan datang. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada posisi awal. Contoh, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Tanda koma pun dipakai di belakang kata-kata seruan, seperti wah, bukan main. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain, seperti kata Amir, kamu harus rajin belajar. Jika tidak, kamu tidak akan naik kelas. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai di antara tempat penerbitan
nama penerbit dan tahun terbit pada daftar pustaka. Contohnya, Nurjan, Sukirman, kategori verba bahasa Turi, (2) pendekatan generatif, IC analisis, Makassar, (2) Indonesia Independence Publisher, 2012. Tanda baca keempat adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, 1. Apakah sepeda itu punya Bayu? Tanda tanya. 2. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya. 3. Di Indonesia terdapat 34 tanda tanya provinsi daerah. 5. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku dan pensil, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Selanjutnya, tanda titik koma juga biasanya dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Nomor 6, tanda pisah adalah tanda yang dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, keberhasilan itu, tanda pisah, kita sependapat, tanda pisah, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Selanjutnya, tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama sebuah bendera internasional. Selain itu, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010, tanda pisah 2021. Artinya, tahun 2010 sampai dengan 2021. Contoh lainnya adalah Jakarta, tanda pisah Semarang, yang berarti Jakarta sampai ke Semarang. Tanda baca yang ketujuh adalah tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, 21, tanda hubung 01, tanda hubung 2020. Contoh lainnya pun ada R, tanda hubung U, tanda hubung M, tanda hubung A, tanda hubung H, yang berarti rumah. Tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan dan menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya adalah mau, tanda hubung ukur, yang berarti mengukur. Selanjutnya ada sayur, tanda hubung mayur, yang berarti sayur mayur. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti di, tanda hubung soan, tanda hubung i, yang artinya disoani. Dalam bahasa Jawa artinya didatangi.
Selanjutnya ada di tanda hubung back up, yang berarti di backup. Pemakaian tanda baca yang ke-8 adalah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah kalimat pernyataan yang mengandung perintah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah, jadi harus disertai dengan tanda seru. Yang ke-9 ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata seperti kata dan atau setiap. Contohnya adalah kata mahasiswa atau mahasiswi. Kata atau ini bisa diganti dengan garis miring sehingga menjadi mahasiswa garis miring mahasiswi. Yang ke-10 ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya kata akan diubah menjadi ikan. Kata akan ini dikasih tanda apostrof karena ada bagian kata yang dihilangkan. Yang ke-11 ada elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Selain itu, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, banjir bandang di titik akan diteliti lebih lanjut. Itu kan kalimatnya tidak jelas ya. Di bagian tengah ada kata yang dihilangkan, maka itu dikasih tanda elipsis untuk menandakan bagian tersebut. Yang ke-12 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, aku mendengar ayah bernyanyi. Seharusnya kan yang benar adalah kata mendengar, bukan mendengar. Maka di kata mendengar ditambahkan huruf D yang diapit tanda kurung siku untuk menandakan kesalahan penulisan pada kata tersebut. Yang ke-13 ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selain itu dipakai untuk mengapit istilah atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kata Halo Halo Bandung diapit oleh tanda petik karena merupakan judul lagu. Nah, yang ke-14 ada tanda petik tunggal. Dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selain itu, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat yang digugat. Kata yang digugat merupakan makna, jadi diberi tanda petik tunggal. Yang ke-15 ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, lalu dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Contohnya, keterangan itu dalam tanda kurung lihat halaman 5 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Selanjutnya, kita masuk dalam materi kedua, yaitu penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, dan de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan unsur serapan. 1. Penyerapan secara alamiah. Penyerapan secara alamiah adalah kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana lazim dieja dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia dan tidak mengalami perubahan. Contoh, abjad, mode, badan, potret, sehat, perlu, dan arloji.
2. Penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia namun dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan lafal bahasa asalnya atau tanda kurung asing. Jadi, pengucapan kata tersebut masih seperti bentuk asalnya. Contoh, shuttle, outside, come loud, dan bridge. Penulisan unsur serapan yang nomor 3. Penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia di mana dapat dilakukan melalui penerjemahan kata-kata asing tersebut. Penerjemahan ini dilakukan dengan cara memilih kata-kata asing tertentu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana dapat berupa satu kata asing yang dipadamkan dengan satu kata atau lebih dalam bahasa Indonesia. 4. Penyerapan dengan perubahan. Unsur-unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Dengan demikian, bentuk asalnya akan mengalami perubahan setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penyerapan ini, perlu diusahakan agar ejaan dan lafal asing asalnya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan yang disempurnakan dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nomor 5. Penyerapan akar asing. Proses pengembangan bahasa Indonesia banyak menyerap unsur dari bahasa asing. Di antaranya adalah akhiran asing. Akhiran asing disesuaikan dengan kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia, di mana akhiran asing tersebut ditandai dengan akhiran is, isme, al, ik, ika, wan, log, tas, dan ur. Akhirnya asing ada yang diserap sebagai bagian kata yang utuh. Contohnya kata standarisasi, implementasi di samping kata implement, standarisasi di samping kata standar, dan objektif di samping kata objek. Nomor 6. Unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Unsur serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dapat diberi imbuhan bahasa Indonesia. Pemberian imbuhan pada unsur serapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses pengimbuhannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia dan proses pengimbuhannya tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.